selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 7 saham di sektor consumer. Yang pertama ada ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian tertekan dan tutup di zona merah, terkoreksi tipis 0,032%. Ke level harga 6.203. Kalau dilihat transaksi hari ini makin besar ya. Hari ini ada di 15,16 triliun. Asing hari ini net sell di 166 miliar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG gagal breakout area resisten 6.220 ya. Dan juga kalau dilihat ISG sudah menutup gapnya ini ya di 6.250. Tadi sempat naik tapi kemudian turun lagi. Ya, saham Big Bang hari ini tertekan, mungkin ada yang profit taking, dan juga terlihat kalau ISG hari Senin nggak mampu rebound, ada potensi ya menutup gapnya di 6.155. Tapi ISG sudah aman. Kalaupun koreksi ya mentok-mentok paling mungkin nggak ke 6.100, kemungkinan ada tapi kecil. Ya paling menutup gap ini ya di 6.150 sampai 6.105 ini dia mantul lagi. Jadi seperti itu untuk ISG, tapi tetap yang punya saham fokus pada trading plan-nya, strateginya, lihat saham-sahamnya kalau sudah dekat-dekat resisten gagal breakout ya profit taking dulu. Jangan dibiarin, jangan kehilangan profit ya. Nanti buyback di bawah. Amankan profit tipis daripada jual BEP. Seperti itu untuk ISG. Potensi minggu depan kalau dilihat masih berpeluang kembali uji resisten 6.220. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini ditutup naik tipis 1,53% ke harga 8.275. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ICBP ini kalau mau aman ya harus kembali ke 8.400. Ini yang berapa kali di rejectnya kan, dan juga ICBP ini sudah patah trend up trendnya. Tapi bisa kembali karena ini kan dia masih di area bottom. Saya bilang ini area bottom. Kalau ditarik dari atas ke bawah ini, nih dia habis retest trendline downtrendnya ini. Atau pola falling wedge-nya ini dia retest terus mantul. Kan ini dia lihat membuat candle doji, terus bertahan 2 hari koreksi akhirnya rebound. Nah, dengan kondisi seperti ini kalau mau aman ya ICBP harus naik ke 8.400. Dan kalau untuk Bapak Ibu yang mau simpan cuman harus sabar karena market belum ke sini ya. Tapi sekarang harganya ICBP itu murah, di bawah harga wajarnya. Targetnya masih sama. Kalau nanti market bullish, CBP target 9.200 dan semoga ya, kalau melihat histori sebelumnya ini akhir tahun kemungkinan bisa ke 10.600. Seperti itu untuk ICBP. ICBP ini juga risknya sudah kecil. Kalaupun untuk trading swing trade, kalau ini kan nggak cocok di fast trade karena naik turunnya tipis nih. Kalau mau ya harusnya nggak sampai ke bawah sini lagi. Cut loss saja kalau jebol low-nya ini di 7.900. Nah, bisa cut loss di 7.850 dan target profitnya tarik sampai atas atau tarik sampai 9.000 nih. Risk rewardnya 1:3 ya. Tarik aja, harusnya aman. Tapi kalau Bapak Ibu yang bisa memantau market, ya dilihat-lihat kalau nanti dia gagal breakout, take profit dulu 2% kan lumayan. Nanti tuh dia turun, buyback di bawah, naik turun seperti itu kan profitnya bisa lebih banyak. Cuman harus sabar dan bisa memperhatikan market. Dengan kondisi seperti ini ya sepertinya ICBP aman. Ini dia di area bottoming. Kalau saya lihat ya kemungkinan kecil kalau sampai jebol lagi 8.000. Jadi seperti itu. Untuk ICBP indikator MACD memang masih mengarah dead cross, tapi mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume yang nggak ada. Ya harus diketahui memang market belum ke
sektor consumer. Jadi seperti itu untuk CBP, tapi untuk disimpan semi investasi setahun ke depan ini menarik, cuman perlu kesabaran. Kita langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini ditutup naik 0,4% ke harga 6.225. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF juga aman. Ya, lihat INDF setelah kemarin turun tajam dengan volume, tapi kemudian dia mantul. Ini kalau Bapak Ibu kemarin beli di area 6060, nih lumayan profitnya udah 2%. Kan seperti yang saya bilang, kalau saham-saham Indofood ini beli buy on support, buy on weakness, itu ada potensi profit, cuman nggak lebar. Tapi kalau Bapak Ibu yang masuk besar, ini aman. Tapi ini disclaimer on. Nah, harga INDF juga masih murah. Target saya ya Agustus ini semoga jalan. INDF kalau market bullish dia ke 6.800 dulu, menguji ini. Kalau dia mampu breakout 6.800, reversal. Targetnya 7.300 dan bisa ke 8.000. Dan juga ini INDF di area bottom ya. Ini bottom sideway-nya yang terbentuk dari Februari 2021 dan range sideway-nya tuh 6.000 sampai 6.800. Jadi kalau ini kan dilihat dari bottom dia 25 Februari sampai resisten 24 Maret. Jadi 1 bulan. Nah, ini bisa aja dia 1 bulan, di bulan Agustus ini INDF akhir bulan bisa ke 6.800. Tapi tetap ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Jadi seperti itu. Dan kalaupun Bapak Ibu mau spekulasi buy ya jebol 6.000, cut loss saja, disesuaikan aja berapa persen dari support, cut loss, dan target profitnya langsung tarik sampai atas 6.800 ya. Jadi biarin aja dia naik nih turun. Kalaupun bisa juga nanti kalau dia gagal breakout 6.400 ya TP aja. Misalnya setelah dia mampu breakout terus besoknya candle merah dan tutup di bawah 6.400, take profit aja. Bisa seperti itu. Atau disesuaikan aja, kalau Bapak Ibu yang targetkan dia ke 6.800 ya boleh aja disimpan aja, dipantau ya dengan skenario kalau dia breakdown 6.000 cut loss. Jadi seperti itu. Kalau dilihat nih ya, ini kan kalau dihapus resisten pertengahannya 6.400, INDF itu bergerak di range harga, supportnya 6.000 dan resistennya 6.800. Jadi seperti itu untuk INDF. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, tapi mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume lumayan. Ya lihat minggu depan semoga bisa lanjut ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,45% ke harga 4.420. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR diakumulasi ya. Ini nilai yang warna hijau ini lebih banyak dari warna merah. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini seperti yang saya bilang, kalau di chart monthly ini ya, dia ini lagi pembentukan wave 2 ya. Ini masih, dan harusnya ini kan area bottoming nih. Harusnya 3.900 4.000 ini dipertahankan. Kalau jebol bisa turun lebih dalam. Tapi kalau skenario-nya di Agustus membuat candle hijau, apalagi tutupnya minimal ya, kalau bisa tutup di atas 5.000 ada peluang bagus ya, karena UNPR kalau dilihat dari chart bulanannya dia akan membentuk candle bullish engulfing, tapi tutupnya harus di atas 5.000, 5.100, 5.200. Kalau di akhir bulan tutup di atas itu ya bisa ada peluang bagus ya, dia bisa ada sinyal untuk membuat wave 2. Dan kalau terkonfirmasi bottomnya 4.000 ini ya siap-siap rally, cuman perlu waktu, nggak langsung ujuk-ujuk. Ini kan dia dari puncak itu 2018 sampai bottomnya ini, misalnya bottomnya di 4.000 2021, jadi 3 tahun dia membuat wave 2. Jadi kalau dia membuat wave 3 sekitaran itu juga 2-3 tahun. Ini kan dari bawah dia sampai 2000 bahkan 5 tahun dia membuat nih. Nah, bisa seperti itu. Pokoknya yang penting kalau Bapak Ibu dapat di harga bottom dan UMPR nggak jebol 3.900, itu menarik untuk disimpan dan juga diinvestasikan ya, setahun ke depan menarik. Dan ini kan dia lagi berjuang. Kalau dilihat dari daily, ini dia lagi berjuang. Kalau lihat dari weekly,
Weekly volumenya mulai meningkat nih. Hari ini ditutup juga volume besar, sayangnya belum mampu naik ya. Kuncinya memang 5.000 ini, 5.000 sampai 5.200. Kalau sudah di atas ini, penutupan akhir bulan ada peluang bagus untuk UNPR. Dengan kondisi sekarang, memang UNPR juga ya lagi belum dilirik market. Ya harap sabar, kalaupun mau coba spekulasi buy, cut loss-nya cukup dalam. Cut loss-nya itu di 3.800 sekitar 13%. Target profitnya tarik 5.220, sekitar 17%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Kalau tertarik ya boleh, cuman ini perlu kesabaran. Dan untuk yang kerja dan nggak bisa mantau market ya cocok, cuman siap lambat gerak ya. Dengan skenario jebol 3.900 jual dulu. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kalau dilihat minggu depan, ini kan dia membentuk candle ya inside bar lah ya, doji. Masih ada peluang kalau saya lihat, karena dia setelah membuat candle bullish engulfing di tanggal 2 Agustus, dia koreksi 2 hari volume kecil, terus dia rebound lagi volume besar, terus hari ini dia koreksi volume kecil. Ada peluang naik. Target terdekat kalau dilihat 4.800, semoga bisa ya. Ini kan ada resisten minor sebelum 5.220, ini harus dilewati. Jadi seperti itu potensi upsetnya kalau dari harga sekarang seminggu ke depan kalau sampai 8% itu luar biasa ya. Kalau naik UNPR minggu depan bisa nggak? Ya mungkin aja. Kalau Bapak Ibu yang mau cut loss mepet untuk trading ya bisa cut loss di candle hari sebelumnya ini. Ya kalau dia turun 3% cut loss saja, nggak usah mikir. Berarti memang mau ke bawah dia kalau sampai menutup candle hari sebelumnya. Dan target profitnya tadi 7%. Risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu, dan ini disclaimer on. Dan kalau dilihat MACD-nya juga membentuk bullish divergent. Tarik dari sini. Nah, harga saham turun, MACD-nya naik. Ya, semoga aja ada pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk UNPR. Target seminggu ke depan itu arahnya 4.800. Semoga tercapai. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,41% ke harga 1.075. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP sedikit didistribusi oleh DX tapi ditampung oleh CG, JP, YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau ditarik HMSP ya dia nggak masuk lagi ke dalam downtrend channelnya ya, atau Pauline wedge-nya ini. Dengan kondisi seperti ini ya sepertinya ada mulai tanda-tanda perlawanan. Bagi Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, yang mau profit besar, karena kalau HMSP ini jalan di Agustus ya, ini potensi upside-nya cukup tinggi ke 1.200. Cut loss-nya tipis saja. Jebol low base-nya ini, cut loss low base-nya ini kan low-nya ada di 1040. Cut loss kalau turun dari 1040 bisa di 1020 atau tawar sampai 1010 juga bisa. Yang penting harus cut loss, karena kalau dia membuat low baru potensi besar akan turun lagi lebih dalam. Kalau ternyata habis cut loss dia mantul ya udah, biarin, jangan pakai perasaan, jangan ada penyesalan. Namanya trading ya harus seperti itu. Gak mungkin selalu benar, tapi kalau dia jalan, ya HMSP ini jalan 1.200, target saya Agustus, semoga tercapai 11%. Tadi cut loss-nya ya sekitar 5%, 1:2. Dan menariknya HMSP ini kalau Bapak Ibu yang mau sabaran, tunggu di 1.200. Kalau dia sudah confirm breakout 1.200, semoga jalan dan bullish. Ya, target saya kalau dia breakout 1.200 ini bullish. Ya, bisa sampai 1.500 tahun ini. Semoga market mau. Nggak tahu juga kan, siapa tahu 3-4 bulan ke depan melirik sektor consumer dan rebound. Ya, sebagai trader harus punya trading plan. Di saham downtrend juga ada peluang profit. Cuman ya itu disiplin cut loss. Seperti itu. Untuk HMSP, indikator MACD mulai mengarah ke atas. Semoga ini membentuk golden cross. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume memang nggak banyak ya. Cuman hari ini dia sempat gap up dan tutupnya low-nya ada di 1060. Penutupan kemarin di 1060. Jadi ketutup sudah gap. Dengan formasi seperti ini harusnya ada potensi rebound untuk HMSP ya. Target saya terdekat 1.100, kalau lewat 1.200. Semoga di Agustus sampai.
Kalau dilihat ini juga sahamnya turun dan MACD-nya naik. Ya ini bullish divergence, tinggal nunggu crossing. Nah, lihat minggu depan, kalau minggu depan MACD-nya nih crossing dan candlenya harganya tutup di atas 1100, potensi besar sampai 1200. Jadi seperti itu. Untuk AMSP, kita langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,37% ke harga 32.800. Kalau dilihat bid offer-nya tipis ya. Ini yang dana besar juga agak rawan main di sini ya. Nggak liquid, jadi hindari lah kalau bisa untuk GGRM. Kalau untuk HMSP masih bisa, masih di atas 1000-an, 10.000-an lot masih normal ini. Ini bahkan ada puluhan ribu lot. Jadi kalau GGRM dilihat dari asing, GGRM net sell. Dan bahkan seminggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi oleh broker asing. Top 5-nya juga broker asing Citigroup, JP Morgan, RX, AK. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, GGRM memang sudah di area bottomnya lagi. Bottomnya yang terbentuk di Mei 2021. Yaitu juga bottomnya dulu di Maret 2020. Nah, harusnya dengan kondisi seperti ini, kalau market bullish ada pantulan. Targetnya ya bisa sampai 34.000 terdekat dan 36.000. Jadi seperti itu ya untuk GGRM. Kalau masih beli di bawah 20 lot ya masih wajar, masih bisa jualan. Cuman agak susah juga nih kalau jual di harga atas. Kecuali Bapak Ibu bisa memperhatikan nantinya kalau pas saat market ini bid offer-nya tebal ya berarti ada apa-apanya itu. Mungkin mau dibawa naik. Jadi seperti itu, harus perhatikan ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak bisa merhatikan ya jangan masuk di GGRM. Karena GGRM ini bid offer-nya tipis. Kalau dilihat secara teknikal, bagi Bapak Ibu yang sudah nyangkut, ini kan terindikasi double top juga nih. Topnya, tapi harusnya nggak jebol 32.800. Dan GGRM sudah menutup gap-nya di Juni 2021 saat dia rally. Nah ini dia meninggalkan gap dan ditutup di Agustus ya, 2 bulan dia nutupnya. Ya ini potensinya GGRM semoga minggu depan dia mampu rebound. Apakah bisa upwards down bagi yang sudah punya? Ini area bottom, harusnya bisa. Cuman kembali lagi ke masing-masing, siap nggak simpan dengan jangka waktu yang lebih lama. Karena menunggu dia naik, ya perlu kesabaran. Jadi seperti itu. Untuk GGRM ini belum menarik ya. Saya lebih suka melihat HMSP karena HMSP mulai ada tanda-tanda perlawanan. Tapi tergantung lagi masing-masing. Seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup naik tipis 0,9% ke harga 2.230. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor sudah di area support setelah dia membuat candle hijau 2 kali namun gagal naik dan dia koreksi, volumenya kecil dan dia hari ini membuat candle bullish angle pink. Ada peluang rebound. Semoga ya terdekatnya dulu ke 2.300. Jadi kalau ditarik ini potensi upside-nya tipis ya. Ya harus diakui memang ini saham profitnya tipis nih. Cut loss-nya juga risk reward-nya ya 1:1. Target profitnya 3%, cut loss-nya 2,5%. Nih, kalau mau boleh-boleh aja. Kalau dilihat bid offer-nya juga tipis ya. Ya lumayan lah, masih ada di 1000-an. Kalau beli di bawah 500 lot ya masih aman. Tapi perlu kesabaran. Ini di area bottom tinggal nunggu naik. Kalau memang arahnya mau ke atas, ya harusnya nggak jebol supportnya. Dan terlihat juga Mayor ini kan bergerak sideways. Di range harga support 2.200, resisten terdekat 2.300, resisten selanjutnya 2.400. Jadi seperti itu. Nah ini kalau Bapak Ibu mau coba swing trade, cuman time frame-nya lebih panjang ya. Dengan skenario jebol 2.200 cut loss, target profitnya tarik aja sampai 2.400 sampai 2.440. Nih, risk reward-nya 1:2.
Jadi seperti itu, tapi perlu kesabaran. Itu aja kalau saham-saham seperti ini. Nggak usah ditanya kalau habis beli kenapa belum naik. Yang penting selama di area trading plan, hold aja. Jadi Bapak Ibu sebelum beli, buat trading plan, buat harga cut loss, buat harga entry, buat harga TP. Nah, selama sahamnya tetap di dalam area trading plan, ya tetap hold. Nggak perlu ditanya kapan naiknya. Ya nggak tahu, tergantung market. Tapi kan Bapak Ibu sudah di dalam, tinggal nunggu momentum. Kalau diangkat bisa profit, kalau dibawa turun ya tinggal cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk mayor kita langsung saja ke saham terakhir. Ada AISA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,72% ke harga 214. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA bisa dibilang gagal lagi breakout 220 ya. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa aja hari Senin rebound. Kalau AISA hari Senin rebound dan tutup di atas 220, bisa spekulasi buy on breakout aja. Dan cut loss kalau kembali breakdown itu. Targetnya kalau buy on breakout 220, target selanjutnya 234. Ya, ini 220. Target profitnya ya sekitar 5%. Dan cut loss-nya nih di bawah harga hari ini aja. Cut loss aja kalau jebol 212, 4%. Jadi risk reward-nya 1:1. Dan kalau nanti mampu breakout 234, AISA bisa rally ya. Target selanjutnya 250 dan akan menguji trendline downtrendnya ini. Nah, ini kan trendline downtrend yang harus di breakout. Kalau mampu breakout ya bagus, dan kunci bullishnya ya 280. Kalau dia breakout 280 bullish untuk AISA. Cuman ini dia lagi berjuang. Jadi untuk AISA mending belinya buy on breakout. Kalau dia kembali ke 220, coba aja spekulasi buy. Targetnya 234, kalau mampu lewat bisa di hold, target selanjutnya 250 ya. Kalau mampu lewat 250, hold lagi, target selanjutnya 280. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.